Sebelum belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kita langsung saja masuk ke notasi ilmiah atau bentuk baku dari perpangkatan. Pengalaman belajar yang kalian dapati hari ini adalah peserta didik dapat menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku untuk menuliskan bilangan yang sangat besar dan sangat kecil. Jadi, misalkan, kalian tahu nggak sih bahwa di alam semesta itu banyak benda-benda yang sangat besar dan ada juga benda yang sangat kecil yang memang, sulit untuk dituliskan, namun bisa dituliskan dalam bentuk ilmiah atau bentuk baku. Nah, kayak apa? Ayo kita simak sama-sama. Nah, di sini ada materi ya sedikit yang bisa kalian catat. Di sini tetap siapkan alat tulisnya ya. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Nah, jadi rumusnya adalah A dikali 10 pangkat N. Nah, bisa ya. Nah, di mana A-nya itu dari angka 1 sampai angka 10. Dan N-nya itu adalah bilangan bulat. Misalkan notasi ilmiah 2300. Nah, ini kan bilangan yang sangat besar ya, lumayan besar ya. Nah, bisa disingkat gitu, maksudnya jadi 2,3 kali 10 pangkat 3. Nah, maksudnya begini, 2300 gitu ya, 2300 itu bisa eh, kita pindahkan komanya ke sini ya, di belakang 2 ini. Berarti dia dari belakang nih ya ke depan. 1, 2, 3. Nah, di sini komanya. Makanya dia jadinya gini. 2,3 kali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3-nya ini dari mana? Dari sini perjalanan dari belakang ke depan. Ya. Pak, kenapa harus di belakang 2? Boleh nggak di belakang 3? Kayak begini, 23 kali 10 pangkat 2. Ini juga benar. Tapi kalau bentuk baku itu harus ya dari 1 sampai 10. Ini 23 sudah melewati 10. Gitu ya. Jadi harus dari angka 2 ya, ini angka 2 sampai angka 9 gitu. Jadi, dia harus di angka satuan, jadi 2 ini harus di belakang 2. Kita contoh lagi, nih 8.500.000. Ya saya tulis lagi ya, 8.500.000. Oke ya, saya tulis lagi, maaf ini bukan koma ya, 8.500.000. Nah dari belakang, kita targetnya nanti ke angka 8. Ya, nggak boleh 85 ya, karena dari 1 sampai 10. Jadi harus di angka 8 sini. 1 angka di sini. Kita hitung sama-sama kira-kira ke depan itu berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, maka bentuk bakunya atau notasi ilmiahnya menjadi 8,5 dikali 10 pangkat 6. Karena perjalanannya dari belakang ke depan itu 6 langkah. Ini juga sama. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 1,44 ya dikali 10 pangkat 8. Gampang kan? Tinggal begitu aja. Nah, kalau misalkan dia angkanya dari 0 sampai 1 seperti ini 0,000, 0,000. Nah, ini nanti dari depan ke belakang gitu. Kalau tadi kan dari belakang ke depan. Nah, kalau ini dari depan ke belakang perjalanannya. Nah, jadi gini, hitung dari depan nih, dari koma sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 8,5 kali, karena 6 langkah, ini 6, tapi karena dari depan ke belakang jadi minus. Gitu. Ngerti ya?
Jadi bedanya ngerti ya? Kalau dari belakang ke depan dia positif, tapi kalau dari dari depan ke belakang dia negatif. Kayak gini nih, ini contohnya 0,014. Dia negatif karena dari koma ini ke belakang. Kalau nggak ada komanya dari belakang ke depan, gitu ya. Kita langsung masuk contoh soal aja biar nggak kedar. Contoh soal, nyatakan bentuk ilmiah berikut ini menjadi bentuk biasa. Nah, ini dia minta ke bentuk biasa karena ini udah notasi ilmiah namanya ya. Nah, kita rubah ke dalam bentuk biasa. 2,16 berarti ini 10-nya ada 10 pangkat 5 kan 10-nya ada 5 ya? 10, 10, 10, 10, 10. Nah, ada 5 ya. Artinya nolnya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tulis dulu nih ya, soal yang A. 2,16 kali 10 pangkat 5. Berarti nolnya nanti tambah 5 ya. Ada 5 kali. Ayo sekarang perjalanannya kita ikutin. Saya tulis yang agak besar supaya mudeng ya. Komanya saya mundurin 5 langkah ya, karena ini positif. Kalau negatif dia ke depan jalannya. Kalau positif dia ke belakang jalannya ya. Oke, 1, 2. Nah, karena sudah nggak ada lagi, maka muncul 0. 3, 4, 5. Nah, maka ini akan berubah menjadi bentuk biasanya adalah 216.000. Nah, ya, saya ulang lagi. 1, 2. Nah, kan mau 3 nggak ada angkanya tuh. Tulis dulu nolnya. 3, 4, dan 5. Nah, jadi 216.000. Sekarang kalau yang B. Yang B. 0,16 kali 10 pangkat min 3. Nah, ininya min 3 berarti ke depan nambahnya ya. Jadi jawabannya adalah 0,00-nya 3 kasih 16. 1, 2, 3. Pas ya. 0,016. Jadi gini, jadi intinya di sini tuh dikira-kira aja misalkan gini ya. 0, misalkan tambahin nolnya 3 gitu ya. Atau 4 lah ya misalkan 16. Habis itu kalau nggak yakin, kamu hitung aja. Ini kan 3 nih mintanya nih. Ya udah, 1, 2, 3. Berarti di sini kan? Berarti bilangannya 0,016. Cocok nggak? Nggak cocok. Berarti kelebihan nih nolnya. Gitu. Jadi 0,00016. Oke, kita coba lagi deh biar ngerti. Satu lagi contohnya. Nyatakan dalam bentuk ilmiah. Oh, dia mau minta bentuk ilmiah. Berarti ini kan 155 ini sebenarnya sudah notasi ilmiah, tapi ini masih ratusan ya. Kalau notasi ilmiah kan satuan tadi. Dia maunya di sini nih. Nah, berarti kali 10 pangkat 6. Berarti kita hitung lagi 1, 2. Nah, berarti ada 2. Berarti jadinya 1,55 kali 10-nya ada 6. Ini dari soal ya. Dikali lagi 10-nya ada 2. Ya, karena maju 2 langkah. Jadi 1,55 kali 10 pangkat 8. Gitu ya. Kalau yang ini 46,78 kali 10 pangkat min 3. Nah ya, ini masih puluhan nih. Nah, sedangkan notasi ilmiah maunya satuan. Jadi cuma geser satu angka aja. 1. Nah, ditambah 1 berarti ya. Jadi kan ini 6. Ini kan bisa 8 karena 6 tambah 2 gitu ya. Karena majunya 2. Karena ini majunya 1 berarti jadi gini, dikali lagi 10 pangkat 1 gitu ya, karena majunya 1. Jadi 4,678 kali 10 pangkat min 2. Kan kalau sifat perkalian ingat nggak? Ditambah kan? Nah, min 3 tambah 1 min 2 ya. Ini 2.300 nih gampang banget nih 2.300.000 ya. Tinggal hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2,3 kali 10 pangkat 6
Gitu, gampang ya. Dan yang terakhir adalah yang D, ini nanti minus nih karena dia harus ke belakang. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Jadi 6,95 kali 10 pangkat 5, jangan lupa minus ya. Itu aja mungkin, gampang kan ya? Nah, kalau sudah kita masuk ke latihan 1, ini latihan 1 bisa kalian kerjakan di buku tulis, nanti difoto lagi ya, kayak kemarin ya. Jadi dikerjakan, ditulis soalnya, nggak usah digambar, ditulis soalnya di buku tulis yang rapi, soal, jawab, soal, jawab, soal, jawab. Ini baca aja. Ini ada notasi ilmiah, dia minta rubah ke bentuk bilangan biasa. Nah, tadi yang saya bilang bahwa kalian harus bisa menuliskan bilangan yang sangat besar dan yang sangat kecil. Nah, ini kita nggak tahu kan ukuran bumi sangat besar sekali. Nah, makanya daripada nulisnya panjang, makanya disingkat bisa begini nih. Nah, ya. Jadi ini dikerjakan, dirubah ke bilangan biasa ya yang panjang. Ini yang panjang dirubah ke notasi ilmiah kayak begini. Yang ini juga sama dirubah ke notasi ilmiah jadi kayak begini. Ya 1 sampai 3. Silakan ditulis soalnya. Nanti ada latihan kedua. Ini adalah masuknya ke nilai keterampilan ya. Oke, di soal yang kedua, latihan kedua. Oke, kita baca. Gunakan akses internet untuk kalian mencari atau menemukan populasi penduduk dan luas wilayah 5 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi itu di Indonesia ada 33, jadi kalian cuma sebutkan 5. Apa yang harus kalian cari? Di searching di Google ya, populasi penduduknya dan luas wilayahnya. Gitu. Karena kita akan mencari kepadatan penduduk ya, kepadatan penduduk. Jadi seberapa padat penduduk di provinsi itu. Jadi kita akan cari bagaimana cara mencari kepadatan penduduk. Nah, ini populasi itu jumlah jiwa ya. Luas wilayah itu pakai bisa kilometer, bisa meter, tergantung nanti kalian searchingnya. Saya kasih contoh, rubahlah kepadatan penduduk. Jadi nanti endingnya adalah kalian merubah kepadatan penduduk menjadi notasi ilmiah. Itu endingnya nanti. Ya, karena kan di sini kalian harus bisa menggunakan notasi ilmiah. Maka sekarang kita praktekkan. Oke, lanjut. Saya kasih contoh di sini. Saya ambil satu provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah ini dicantumkan ya tahun berapa kamu searchingnya supaya jelas. Nanti kalau misalkan saya lihat ini luas wilayah tahun berapa, ini populasinya tahun berapa yang kalian searching ya. Luas wilayah tahun 2019 Sumatera Barat seluas 42.013 km persegi. Populasi tahun 2019 di Sumatera Barat adalah 5.441.197 jiwa. Inilah yang penting ya, karena dalam mencari kepadatan penduduk nanti rumusnya pakai 2 ini. Nah, kepadatan penduduk di Sumatera Barat, inilah rumusnya. Dalam mencari kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Nah, ini jumlah penduduknya kan. Ini jumlah penduduknya nih. Nah, ini jumlah penduduknya dibagi luas wilayah. Hasilnya adalah 129. Nah, ini yang akan nanti kita rubah ke dalam notasi ilmiah. Langkah terakhir. Nah, ya. Tadi kan begini ya perhitungannya ya.